Oke, sebelumnya kita mengenal dulu ya SNBP dan SNBT ini apa. Jadi untuk tahun 2023 ini seleksi penerimaan nasional mahasiswa ini berbeda namanya dari SNMPTN jadi SNBP dan SNBT. Nah, SNBP sendiri singkatan dari Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Nah, SNBP ini merupakan proses seleksi berdasarkan nilai raport, portofolio, dan prestasi lainnya. Proses seleksi ini sebelumnya lebih kamu kenal dengan nama SNMPTN. Selanjutnya yang kedua adalah SNBT. Ini seleksi nasional berdasarkan tes. SNBT ini merupakan seleksi yang dilakukan berdasarkan hasil nilai tes skolastik yang berbasis komputer. Proses seleksi ini sebelumnya kamu kenal dengan sebutan SBMPTN. Materi yang akan diujikan pada SNBT ini hanya tes skolastik yang terdiri dari 4 subtes, yaitu tes potensi kognitif, penalaran matematika, literasi bahasa Indonesia, dan literasi bahasa Inggris. Nah, yang ketiga selain itu ada ujian mandiri. Selain SNBP dan SNBT, Kemendikbud juga mengeluarkan aturan terbaru tentang pelaksanaan seleksi atau ujian mandiri di PTN. Aturan ini dibuat agar sistem penyelenggara seleksi mandiri menjadi lebih adil dan transparan. Untuk sekarang, setiap perguruan tinggi negeri wajib mengumumkan pada masyarakat minimal 4 hal tersebut. Yang pertama adalah kuota mahasiswa, selanjutnya ada metode penilaian tes secara mandiri, metode penentuan dan besaran biaya kuliah yang dibebankan pada mahasiswa yang lulus di jalur mandiri. Apabila terdapat pelanggaran terhadap penerimaan seleksi, baik calon mahasiswa ataupun masyarakat bisa melaporkannya melalui kanal website Whistleblowing System Inspektorat Jenderal Kementerian disertai bukti. Selanjutnya kita akan membahas jadwal SNBP 2023. Nah, ini sudah diumumkan secara resmi ya. Jadi untuk kuota sekolah, ini pengumuman kuota sekolahnya tanggal 28 Desember 2022 dan penutupan masa sanggah kuota tanggal 17 Januari 2023. Untuk registrasi akun SNPMB ini tanggal 16 Januari hingga 15 Februari 2023. Dan untuk pendaftaran PDSS dan SNBP ini mulai tanggal penetapan siswanya tanggal 3 Januari hingga 8 Februari. Dan pengisian PDSS-nya ini tanggal 9 Januari hingga 9 Februari. Nah, untuk pendaftaran SNBP sendiri ini tanggal 14 hingga 28 Februari 2023 dan pengumuman hasilnya nanti tanggal 28 Maret 2023. Nah, selanjutnya ini adalah jadwal UTBK SNBT. Untuk registrasi akun ini tanggal 15 Februari hingga tanggal 3 Maret 2023. Nah, pendaftarannya UTBK SNBT ini tanggal 23 Maret hingga 14 April 2023. Dan pelaksanaan UTBK gelombang 1 ini dimulai tanggal 8 sampai 14 Mei 2023. Untuk gelombang 2-nya ini tanggal 22 hingga 28 Mei. Dan pengumuman hasil SNBT sendiri 20 Juni 2023. Nah, ini bisa kita lihat dan dipersiapkan mulai dari sekarang ya. Oke, next ini adalah bocoran materi tes SNBT. Jadi ada 2 tes, ini ada tes skolastik terdiri dari 4 bagian dan tes literasi terdiri dari 2 bagian. Yang tes skolastik ini ada tes kemampuan penalaran umum, pengetahuan dan pemahaman umum, kemampuan memahami bacaan dan menulis serta pengetahuan kuantitatif. Sedangkan untuk tes literasi ini ada 2 bagian. Yang pertama adalah literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang kedua ada penalaran matematika. Nah, ini adalah jumlah soal yang dites dan waktu pengerjaannya. Jadi ini macam-macamnya ada banyak ya. Dari 7 itu ada beberapa jumlah soal dari seperti kemampuan penalaran umum dari 30 soal. Yang lainnya ada 20 soal semua. Dan waktu-waktu pengerjaannya ini beda-beda, ada 30 menit, 15 menit, 25 menit, 20 menit. Nah, ini beda-beda. Dan total pengerjaan soal ini adalah 195 menit sebanyak 160 soal. Selanjutnya kita akan membahas apa itu tes skolastik. Mungkin sebagian adik-adik ada yang bingung tentang tes skolastik itu apa ya. Tes skolastik ini adalah tes yang mengukur kemampuan penalaran umum kognitif siswa.
Nah, kemampuan kognitif ini mencakup kemampuan berpikir, belajar, bahasa, dan kritis. Soal-soal tes skolastik juga berfokus pada logika siswa dan cara siswa untuk menganalisis suatu problem yang kontekstual. Nah, materi ini akan sangat dibutuhkan saat masuk ke perguruan tinggi karena hampir semua mata kuliah itu membutuhkan penalaran tinggi dari mahasiswa. Tes kognitif ini terdiri dari 4 sub materi khusus yang tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama ada kemampuan potensi kognitif, logika penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. Dan tahun ini, pemerintah menyediakan fasilitas untuk simulasi latihan soal SNBT 2023 ini. Nah, ini adalah alamat resminya, bisa adik-adik buka. Dan ini adalah halaman awalnya, jadi kita wajib memasukkan nama lengkap serta asal sekolah instansi kita. Nah, ini adalah contoh halaman masuknya. Jadi nanti ada soal-soal yang diujikan. Nah, ini bisa buat latihan soal kita. Ini alamatnya adalah simulasi tes bpp.kemendikbud.go.id. Nah, bisa dicoba ya untuk adik-adik, sangat membantu sekali untuk persiapan masa tesnya. Oke, sekian tadi penjelasan tentang seleksi penerimaan mahasiswa 2023. Thank you for watching my channel. Jangan lupa klik tombol subscribe dan follow Instagramnya. Terima kasih.